Halo, jumpa kembali dengan gua Anto. Saya Cibule. Dia Bob. Soalnya mic-nya di gua. Kali ini kita lagi naik motor off-road. Saya pakai CRF, Om Aco Pakai WR155. WR155. Bob pakai si Brixton yang dulu kita pernah pakai jalan-jalan keliling Jawa Barat. Hari ini kita mau cari trek yang agak indah-indah, yang sedikit agak challenging, cuman nggak terlalu challenging karena motornya semua nggak siap untuk medan tempur yang luar biasa. Kita lagi ada di salah satu peninggalan Belanda, yaitu di perkebunan Bukanegara. Ini dulu adalah rumah dari kepala kebun teh daerah sini. Oke, dari sini kita jalan-jalan, kita lihat-lihat sekeliling sini. Kesekilang. Oke, let's go. Om Aco, Bob, dan saya mulai perjalanan kami di hari yang cukup mendung. Namun, cuaca ini tidak mengurunkan niat kami untuk mengeksplorasi daerah Bukanegara, Kabupaten Subang ini. Saya dengan CRF yang sudah di bore up dengan bore up kit TDR yang menjadikan mesin CRF ini 180cc beserta shock belakang dari WSS. Sedangkan Om Aco menggunakan Yamaha WR155 yang juga sudah di bore up oleh TDR menjadi 180cc. Namun bedanya, shock depan dan belakang si WR sudah di-upgrade dengan WSS. Jalur yang akan kami lalui adalah jalur menuju desa wisata Buniasih. Jadi ini arahnya kita mau itu apa tadi, Bob? Buniasih ya? Wisata Buniasih. Namun, sebelum sampai ke tujuan, kita akan belok ke sebuah danau yang lokasinya tak jauh dari desa wisata Buniasih. Jalanan di sini cukup lebar, meskipun jalanannya terlihat bahwa jalanannya berbatu dan juga ada sebuah sungai yang melintas di tengah jalannya. Tak jauh dari sungai tadi, saya dan rombongan disajikan sebuah pemandangan permadani terbuat dari pepohonan teh. Luar biasa indah pemandangan di sini, dengan awan dan kabut yang membuat suasana semakin menarik. Tak jauh di depan, saya melihat bahwa perkebunan teh PTPN 8 ini terputus dengan hamparan pohon yang tinggi menjunjung ke langit. Ini membuat sebuah perjalanan yang semakin penasaran. Soalnya, Bob sempat bilang, lokasi danau ini seperti di daerah Jurassic Park. Mencurigakan.
lama, saya yang sudah menyusul terlebih dahulu ke depan terpaksa berhenti karena yang lain tertinggal. Namun, ternyata saya harus balik arah karena belokan sebelum desa Buniasih yang sempat saya bilang tadi Go. terlewat oleh saya. Jalanan di sini menanjak dan dahan dan rumput-rumput tinggi sudah mulai menghalangi sebagian dari jalanan. Tapi apa boleh buat, labas saja. Toh nggak akan begini seterusnya kali ya. Mana Bob? Danau teh ini balong. Balong. Ini bukan danau. Ini balong. Jadi kalau teman-teman lihat di sekeliling sini, sekeliling kita ini, kita di tengah-tengah lembah dengan ada satu danau yang gede banget. Danau besar banget ini. Perahu yang di kebun binatang bisa masuk di sini. Perahu etek. Cuman kalau kita ngelihat ini luar biasa, sampai ada beberapa, ada pohon. Pohon apa itu, Bob? Pohon beringin yang luar biasa. Tempatnya benar-benar tersembunyi dan indahnya luar biasa. Danau ini ternyata adalah sebuah danau buatan. Entah kenapa, saya sempat tanya ke teman saya dan menyebutnya Danau Jenderal. Mungkin dulunya sempat mau dibuat tempat wisata di daerah sini. Danau buatan ini dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Ini loh yang disebut daerah seperti di Jurassic Park. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Perjalanan hari ini rutenya muterin perkebunan teh daerah PTPN 8 ini. Ya, setidaknya itu yang Bob ceritakan. Saya mendahului yang lain dan saya memutuskan untuk mengikuti jalur yang ada. Jalurnya menanjak dan berbatu. Kalau hujan, kayaknya lintasan ini akan sangat licin. Untungnya, nggak hujan. Setiba saya di atas, saya melihat sebuah pondokan yang terlihat cukup unik dengan sebuah bendera berkibar merah putih di sebelahnya. Ini gue naik ke atas sini kayaknya salah jalan karena yang lain gak lewat sini. Gue denger si Bob tin-tin di jauh di bawah tuh. Balik lagi ke bawah. Saya pun memberikan aba-aba dengan klakson untuk memberitahu yang lain bahwa saya OTW balik ke bawah. Ini ke bendera yang tadi, Om. Ada jalan juga ke situ, Om. Setelah bergabung dengan Ada rombongan, jalan juga ke situ. saya lihat ternyata Jalan tadi ada di luar. alternatif jalan yang lain. Namun Jalan, jalurnya ya terlihat agak samar karena tertutup oleh rerumputan yang cukup tinggi. Kalau nggak tahu jalurnya, nggak akan masuk jalur sini pastinya. Untungnya Bob ceritanya nih tahu nih jalur. Tak lama, ternyata bukan tanahnya saja yang tertutup oleh Asal lebih halus rumputan, jalan ke itu. tapi kiri dan kanan hampir tertutup oleh dahan-dahan tanaman di sekitarnya. Go, Om. Mulai challenging nih jalur. Yes, baby. Selain dari itu, jalurnya dipenuhi oleh air yang mengalir.
Ya seperti selokan, di mana airnya mengalir cukup deras. Om Maco sempat tersangkut di sebuah kubangan. Saya sempat melihat Bob yang repot di depan dan berganti jalur biar nggak nyangkut. Untungnya dengan mudah si WR yang ditunggangi Om Maco dengan mudah melewati kubangan ini. Tapi emang keren dari sini. Jadi jalanannya di sini tuh jarang banget ada yang lewatin. Jadi kayak bener-bener di tengah hutan. Cakep. Kalau main ke daerah sini, terabas ke daerah sini asik. Nice. Ini mana nih? Haha, dia bingung lupa lagi. Sepertinya Bob lagi bingung nih Om. Arahnya kemana? Orang kita dilewatin got tadi. Iya, tapi cakep itu. Juara. Jadi emang bener-bener yang gue bilang tadi ini, jalannya bener-bener ngebuka. Udah lama sih bukan lewat sini juga. Dia pernah main ke daerah sini. Ini ada persimpangan kiri atau kanan. Kita belum tahu arahnya harus kemana. Gimana Om? Kayaknya nggak pernah dilewatin orang juga nih sebelumnya nih. Pernah. Lama nggak dilewatin. Sudah lama nggak dilewatin memang. Ya, kelihatan nggak ada bekas motor lain. Seberes Bob cek jalur, kami pun melanjutkan perjalanan sesuai arahan Bob. Tak jauh di depan ada sebuah selokan kecil melintas di jalur yang sedang kami lalui. Dengan mudah kami pun melintasi selokan tersebut. Namun jalur di depan kami hampir semuanya tertutupi oleh dahan-dahan kiri dan kanan. Masuk hutan beneran nih. Sepertinya Bob lagi bingung ini. Kenapa sih Bob? Nyangkut? Lagi ngeliat. Nih jalannya bener atau enggak nih? Kalau salah, wow. Kalau enggak kita harus putar balik ke arah yang tadi. Ini bukan lumpur, tapi masuk hutan nggak jelas. Tapi lebih menyenangkan lah ya. Ya. Nggak secapek main lumpur kan? Nggak capek main lumpur. Betul. Cuma ya worry-nya ini tembusnya kemana? Tato Papua lagi nanti. Itu aja. Karena guide-nya juga bingung ternyata. Karena kalau lihat situasinya, ini jalan kayaknya lama nggak dipakai nih. Ada jalannya, bekas batu-batunya ada, tapi kayaknya lama sekali nggak dilewatin orang. Jadi kelihatan sekali nih, alamnya nggak pernah dijek sama orang. Tapi, wah mantap. Ini kalau dipikir-pikir nih, Bob lagi ngeliat ke depan ada apa. Cuman kalau kedengeran dari jauh tuh kayak ada air terjun di bawah. Dan kalau ngeliat air di bawah ini, apakah ini menuju sungai dan kita air terjun? Kita tunggu Bob pas balik. Sariawan. Nah. Ngilu. Jangan asal jilat Om. Itu dia. Ini kalau lihat tipis sekali kelihatan nggak di kamera ya? Kelihatan Di itu. sini ada jalan. Ada jalan. Ini katanya sungai. Nanti kita kembali ke. Nah, ini Nyabang lagi nih. Ibu negaranya mana sih? Ini dari sini. Ini masih daerah bukan negara ini Om. Jadi rupanya ini kita harus balik arah. Balik arah kita Bob. Jadi kumaha? Balik arah. Kalau diterusin ada jalannya Bob? Hah? Ada jalannya juga diterusin? Ada kalau diterusin. Gue liat di map tadi jalannya tembus. Oh no, bootsnya Bob, nice, bootsnya Bob. Suruh pakai sepatu dia nggak mau. Akamsi teh, wow. Kumaha Bob terus? Mau muter balik lewat atas, kalau sini mah lewat bawah. Jadi gimana? Muter balik bisa.
Sekarang waktunya kita puter motor. Setelah memutarkan sisi RF, perjalanan saya dan rombongan pun kembali ke arah pertigaan yang kami sempat bingung mau ambil jalur kiri atau kanan yang tadi itu. Namun jalur yang ini nggak lebih baik juga dari jalur yang tadi. Jalurnya benar-benar tertutup oleh tanaman kiri dan kanan. Cukup sulit juga untuk melewati jalur ini karena stang nyangkut ke dahan-dahan dan kadang menekan tuas kopling dan rem. Bahkan ada sebuah pohon yang melintas dari kiri ke kanan. Sampai-sampai saya harus angkat batangnya dan taruh di belakang helm saya agar saya bisa lewat. Bob dengan mudah bisa lewat karena motor dia pendek, sedangkan CRF dan WR kan cukup tinggi. Ya, nasib. Susah lewat nih, gue juga tadi susah lewat. Bob. Sepertinya kita berhenti lagi karena Bob agak kurang yakin kan jalanannya, jadi lagi survei ke depan dan jalanannya luar biasa. Benar-benar kayaknya orang udah lama banget ngelewat sini, single track, dan meskipun ada bebatuan cuman benar-benar nice tengah hutan. Mudah-mudahan bisa segera keluar dari sini. Enggak, lo lewat sini nggak dulu? Benar ini. Betul sini? Betul. Hah? Betul. Nah, keren tuh. Bener dari single track. Kenapa berhenti tadi? Semakin masuk ke jalur, sepertinya nggak semakin kebuka juga jalurnya. Duh, seberapa jauh lagi nih jalurnya tertutup seperti ini. Seru sih, cuman kalau nggak hafal jalurnya suka parno sendiri. Mana cuaca lagi kurang mendukung, jangan sampai kejebak di sini karena hujan dan jalanan semakin licin. Nyangkut-nyangkut.
Masih kuat katanya. Lanjut Bob. Keburu hujan. Go 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 go. Dan benar, tak lama kemudian hujan pun mulai turun. Di depan ini ternyata ada sebuah sungai kecil yang harus kita lintasi. Ah, sok. Saya nunggu Om Aco dulu. Om Aco masih di belakang. Oke. Dan Bob terjatuh. Basah-basahan deh bantu Bob keluar dari sungai. Aduh, sepatu gua. Dipeluk duluan. Sekarang giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa nyebrang dengan selamat tanpa jatuh. Namun ternyata Om Aco terjatuh di tengah-tengah sungai. Dengan bantuan Bob, perlahan si WR pun terangkat di sore hari yang hujannya mulai deras. Namun sepertinya Om Aco masih terhambat dengan tanah yang semakin licin karena guyuran hujan. Dibantu dorong dikit demi dikit, maju deh. Lanjut dengan semak-semak yang tebal ini. Kayak nggak ada akhirnya semak-semak ini. Ternyata nggak jauh bertemu dengan jalan yang besar dan tembus ke sebuah perkebunan teh. Om Aco. Gak apa-apa, kita makan aja. Let's go. Padahal ini lokasi asik untuk terbang drone. Tapi hujan dan rasa lapar sudah tidak bisa dibendung. Gas terus deh. Jadi kita kemana Bob? Hah? Ke sono? Ke sono? Atau kemana nih? Gimana Pak De? Berendam. Rupanya ini, aduh. Tapi serunya kayak gini kalau kita main di Mesti begitu. di mana gitu nggak tahu, kita lagi kehujanan. Tadi Om Aco udah sempet mandi di air yang bener-bener alami ya. Kecebur sama motor-motornya. Kita tinggal lihat tujuan di mana karena kita belum makan siang. Kita pengen makan ceritanya di warung yang tadi di sana. Apa? Kita cari jalannya dulu. Lihat jalur air aja gede. Nah, ini kayaknya nggak bercanda ya gini bisa jalur.
Masa jalanan isinya air kayak got? Bob. Tapi itulah Bob ya, Iya. menariknya ya. Indahnya justru di situ. Kalau enggak, aduh, Gua ini sampai dari cerita. Ini gue sampai 360 nih. Nggak tahu gue habis baterai atau habis memori ya. Sebentar lagi kita udah nyampe ke tujuan, makan siang lah. Oke. Atau entahlah. Yang penting pemandangannya di sini luar biasa indah. Kita diam dulu di sini, kita lihat dulu keindahannya. Kami pun melanjutkan perjalanan kami dengan rute yang terdekat kembali ke posisi awal kami dengan mengambil belokan ke arah kiri. Tabu punten. Kita yun, Tulan? Iya, Kak Hoyong naik yuk mohon. Iya, olahraga, Pak. Duh, jatuh lagi nih Om Maco. Sepertinya Om Maco udah mulai capek. Jom. Enggak, Pak. Tak jauh dari posisi Om Maco jatuh, nah kan saya juga jatuh nih. Sepertinya saya juga udah mulai capek. Bener, Pak. Pak, mangga, Pak. Baru. Dua kali deh jatuhnya. Sampai HP loncat dari saku saya. Bengkung, Pak, aduh. Lan? Halo, handphone kemana? Astagfirullahaladzim. Handphone? Hah? Oh, nyata. Apa ente? Tarik napas heula. Ente, iya, stangna bingkeng, Mame. Jadi, nganon. Ini. Ya, iya. Kok pada cara gitu? Napas heula lah. Tarik napas heula salah. Oh, karena mengkolna ka dieu. Karena mengkolna ka dieu. Itu bobot ya. Udah jatuh ke kiri, Kenapa? udah jatuh ke kanan. Coba di sana, Nah, Pak. stang yang tadi asalnya bengkok. Nah, sekarang udah jatuh kiri dan kanan, lurus kembali si stang. Iya, mata kali. Bararingung. Yuk, terima Pak. Ya, Duh, kesalip lagi nih sama para pekerja kebun yang Mana, tadi Ibu? udah saya lewatin. Udah berapa kali nih mereka lewatin saya. nah, ya mah lempeng. Tiluan, Pak. Jadi Superman dulu tadi. Hah? Tadi gue jatuh ke kiri, jatuh ke kanan jadi rata lagi stangnya. Gue jatuh pertama ke kiri, udah itu ke kanan gara-gara stangnya bengkok tadi. Enggak, dari sakuin. Handphone tadi malah jatuh. Nyari handphone lu tadi, untung ketemu. Akhirnya kami sampai ke jalanan utama. Begitu seru dan melelahkan perjalanan hari ini. Meski rintangannya tidak terlalu berat, namun semak-semak yang cukup lebat mengkikis tenaga kami. Gimana? Teman-teman suka terabasan juga? Kasih tahu ya di kolom komentar, suka mainnya ke daerah mana. Terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu nongkrongin channel saya. Bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet. Ting ting ting.
agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Oke, videonya sampai sini dulu. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa thumbs up dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.